One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan yang telah berulang-ulang masalah pemakzulan kekuasaan atau pemakzulan. Kali ini kita mempunyai judul Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Sudah lebih dari setahun hal ini diteriakkan di jalan ya, mahasiswa, buruh, umat Islam, emak-emak. Tetapi tentu karena begitu kuatnya rezim ini, itu seolah tidak dianggap. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini ternyata nampaknya sudah menggema ke seluruh wilayah Indonesia. Kemarin di Solo, rakyat bertanya kapan people power, dan keputusannya ngeri-ngeri. Artinya mereka justru menyatakan bahwa people power dimulai hari ini, artinya dulu kemarin. Jadi di Solo itu sudah mengobarkan people power itu akan dilanjutkan. Kemudian di Bandung menurunkan petisi untuk segera mereka gulirkan dari puluhan aktivis, puluhan jenderal, purnawirawan, dan seorang Amin Rais juga menyatakan bahwa segera pantunkan Hayya 'alal Jihad. Kemudian di Jakarta juga banyak beberapa pengacara-pengacara, dan kali ini kita mencoba mengkerucutkan apa yang telah seolah menemukan momentumnya. Kita menghadirkan pembicara yang cukup keren-keren pada siang hari ini. Insya Allah semula Pak Profesor Denny Indrayana mau menghadiri, tetapi tentu situasinya tidak memungkinkan. Dia akan mengisi nanti melalui Zoom. Ya, beliau adalah mantan Wamenham ya, dan Wamenkumham, dan dia kemarin sudah memberikan statement-statement yang tentunya sudah banyak jadi rujukan orang-orang. Dan yang kedua ada Profesor Musli Umar, beliau sosiolog dan mantan rektor Ibnu Khaldun, atau masih rektor saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas beliau tajam sekali. Ada Profesor Antoni Budiawan dari PEPS, Political Economy and Policy Study, dan juga mantan rektor IBI ya, setelah Pak Kwik tentunya ya. Dan tidak kalah serunya, kita akan mencoba mereferensikan buku ini yang salah satu penulisnya kecuali Pak Desmond adalah Profesor Antoni, yaitu Memakzulkan Presiden. Ini saja. Dan pembicara yang cukup bersejarah, yang mempunyai histori sejarah dalam penggulingan, yaitu adalah Bapak Dr. Ubaidillah Badrun, angkatan 98 ya. Dulu mahasiswa, sekarang dosen, tapi tetap galak ya. Sudah menggulirkan bukti-bukti korupsinya dari anak sang presidennya, dan tentu ikut aktif dalam pergolakan pada saat ini untuk menggulirkan juga. Dan tentu tidak asing lagi adalah Bapak Dr. Marwan Batubara, guru saya. Dan insya Allah kita akan mencoba melaksanakan kajian ini selama mungkin 2 jam kurang. Semoga ada reaksi dan ada rekomendasi dari kita, dan kita akan dibantu oleh teman-teman kita dari YouTuber. Ada Wankewan TV1, ada Fafifa TV, ada Ibrahim Haji, ada Mimbartuk, ada Anti Oligarki, ada Omlim Channel, ada Zona Hijau, dan insya Allah akan dirilai oleh beberapa teman-teman yang lain. Semoga kita lancar pada siang hari ini, sore hari ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan mungkin untuk Pak Profesor Musni dulu, lalu tadi mestinya Pak Profesor Indrayana, baru Pak Musni karena beliau belum siap. Mungkin Pak Musni silahkan memaparkan kajiannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Saya ucapkan terima kasih diundang untuk berbicara dalam forum yang sangat penting ini, dan judulnya luar biasa, Presiden
memakzulkan. Ini satu topik yang memang menarik bagi publik, tapi juga tidak mudah untuk melakukannya karena tadi disebutkan oleh moderator kita begitu kuatnya rezim ini hingga semua sisi dikuasai dan seolah tidak ada gambaran bisa dimakzulkan. Kalau kita berbicara tentang pemakzulan ini di dalam konstitusi kita sebenarnya tidak dikenal yang namanya pemakzulan. Yang dikenal itu adalah pemberhentian. Tetapi yang kalau kata pemakzulan itu raja yang dimakzulkan. Tapi presiden itu kan bukan raja gitu Pak. Jadi sebenarnya topik dengan menyebut atau kata pemakzulan itu nggak begitu cocok gitu. Karena Presiden Jokowi bukan raja, dipilih oleh rakyat, yang berada di tahta kekuasaan karena rakyat. Jadi sesungguhnya rakyat itu berhak untuk menarik dukungan dia atau kekuasaan dari beliau kapan saja karena rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik kekuasaan. Nah kalau kita lihat dari masalah ini paling tidak ada 3 cara untuk bisa memakzulkan presiden. Pertama itu melalui parlemen, dan ini yang banyak dibicarakan oleh Profesor Denny Indrayana. Jadi melalui parlemen ini itu bisa dimakzulkan presiden. Tetapi kalau kita lihat apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita itu di pasal 7A dan 7B itu nampaknya kayak mimpi di siang bolong untuk bisa menjatuhkan presiden itu. Kenapa? Karena di situ pertama harus ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, pelanggaran hukum. Ada korupsi yang nyata dilakukan. Ya tadi disebutkan ini Bung Badrun ini mengatakan sudah melaporkan anaknya. Tetapi presiden kan tidak ada yang melaporkan bahwa dia melakukan korupsi itu sendiri. Jadi selain itu kan korupsi, penyuapan dan sebagainya, dan itu akan digiring ke pengadilan. Jadi bagaimana kita menjatuhkan ke pengadilan seperti yang kita tahu sekarang ini. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat pelanggaran etika. Adakah etika yang dilanggar oleh presiden? Tentu ini kita bisa duduk bersama untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Kemudian juga ada pelanggaran administrasi. Mungkin pelanggaran administrasi yang belakang ini banyak dibicarakan adanya dugaan ijazah palsu. Ya, itu juga bisa entry point di situ untuk memakzulkan. Tapi kalau kita lihat di konstelasi di DPR ini, nampaknya memang hampir tidak mungkin ada pemakzulan. Karena kira-kira 80% anggota DPR itu di bawah kontrol presiden. Dan mereka tidak mungkin melakukannya karena ketua umum partai politik itu pertama itu adalah anak buahnya presiden, kedua diduga keras mereka ini ada masalah. Hampir semua ketua umum itu ada masalah hukum, hingga kalau mereka berani melakukan sesuatu mereka akan segera dijerat atau dilaporkan ke KPK atau di Kejaksaan Agung. Jadi ini kalau dilihat dari konteks di parlemen memang berat sekali untuk bisa kita melakukan pemakzulan. Nah, kedua yang bisa dilakukan selain melalui parlemen adalah ekstra parlementer. Nah, ekstra parlementer inilah yang sesungguhnya pernah terbukti bisa menjatuhkan 3 presiden di Indonesia. Pertama Soekarno. Soekarno jatuh itu karena ekstra parlementer, adanya social unrest di masyarakat. Jadi masyarakat tidak puas, kemudian masyarakat itu akhirnya berdemo, terutama yang dilakukan oleh para mahasiswa, hingga terjadi keadaan yang akhirnya dilengsarkan beliau. Sama juga Soeharto. Saya kebetulan pada saat itu berada diminta oleh Fahmi Idris dan Fadil Muhammad untuk bersama dengan mereka membantu mereka di Departemen Koperasi dan Wira Swasta DPP Golkar. Kita nggak pernah bayangkan Soeharto itu mau jatuh, Pak. Karena di backup begitu kuat oleh tentara, oleh milit ABRI, di backup oleh birokrasi, di backup oleh partai politik. Tetapi nampaknya kebenaran firman Tuhan itu, kekuasaan itu dari dia akan cabut kekuasaan kalau dia dikehendaki, dia muliakan dan dia menghinakan. Dan itulah yang dialami Pak Harto, akhirnya jatuh. Tetapi semuanya itu jatuh karena social unrest,
karena demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa bersama rakyat. Sama juga Gus Dur. Kita lihat kekuatan Gus Dur itu di backup oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama Monaf ini dan juga pendukung-pendukungnya Gus Dur. Tetapi juga akhirnya jatuh. Kalau kita lihat dari tiga peristiwa ini, maka bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa politik di mana ketiga presiden itu dijatuhkan karena peristiwa politik dimarahi setiap puas. Persoalan yang dihadapi sekarang ini, lembaga-lembaga survei itu mengatakan bahwa presiden kita ini tingkat kesukaan rakyat itu begitu tinggi. Itu sampai ada yang 80%. Jadi seolah-olah semua ini bagus-bagus saja. Rakyat nggak puas. Rakyat puas semuanya. Nah, inilah barangkali yang kita pertanyakan. Apakah lembaga survei ini sengaja dibayar untuk menciptakan bahwa pemerintahan ini sangat bagus, sangat layak, sangat dihormati dan tidak ada celahnya untuk dijatuhkan? Kita nggak tahu. Tetapi dugaan kita, survei yang dilakukan itu adalah survei bayaran yang patut dipertanyakan oleh kita masyarakat. Itu ekstra parlementer yang bisa jadi itu dilakukan. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, adanya social unrest itu karena ada pemicunya. Apakah yang akan menjadi pemicunya? Bisa saja pemicunya tiba-tiba MA mengabulkan PK-nya Demokrat. Itu bisa jadi ada social unrest di situ, protes. Bisa juga karena kekuatan politik yang tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon, kemudian akhirnya bisa melalui KPK, bisa melalui lembaga yang lain, bahwa Anies Baswedan ini tidak layak untuk menjadi presiden dan kemudian menjadi pemicu terjadinya social unrest. Kita nggak tahu, karena masyarakat itu kelihatannya diam. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, diamnya masyarakat itu jangan anggap dia diam. Tetapi kalau ada sesuatu yang mendorong dia akan bergerak dan kayak air bah yang tidak bisa dibendung. Kemudian yang ketiga adalah melalui pemilu. Untuk melengsarkan presiden itu melalui pemilu. Banyak orang yang tidak percaya dengan pemilu yang akan diadakan karena sudah direkayasa dengan berbagai cara yang dilakukan. Tetapi saya tetap optimis melalui pemilu itu bisa terjadi perubahan. Ambil contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu tidak pernah orang membayangkan ketika Anwar Ibrahim diberhentikan tahun 1998 itu akan comeback menjadi Perdana Menteri. Tetapi nampaknya rakyat itu makin lama juga makin cerdas. Akhirnya pemilu ke-13 dan pemilu ke-14 di Malaysia yang disebutkan pilihan raya umum itu, mereka memenangkan Pakatan Harapan. Dan akhirnya pada periode pertama tidak menjadi Perdana Menteri karena masih dalam penjara, tetapi pada tahun 2022 Anwar Ibrahim terpilih menjadi Perdana Menteri. Artinya ini contoh bahwa melalui pemilu bisa ada perubahan. Tetapi pemilu yang tidak diawasi oleh rakyat, tidak ada partisipasi rakyat termasuk civil society ini akan sia-sia karena rezim itu ingin mempertahankan kekuasaannya. Ingin hat-trick 3 kali menang presiden, menang pemilu legislatif. Tetapi contoh lain juga misalnya terjadi di Turki. Turki itu selama 80 tahun dipimpin oleh kaum liberal, kaum yang sangat benci pada Islam. Tetapi akhirnya pelan-pelan Erdogan yang sebelumnya Erbakan itu menjadi Perdana Menteri, tapi Erbakan hanya 2 tahun menjadi Perdana Menteri. Tetapi Erdogan akhirnya bisa meraih kekuasaan dan bisa bertahan. Ini contoh melalui pemilu kita bisa memenangkan pilihan perubahan yang mendasar dalam rangka memperbaiki negeri yang kita cintai. Contoh lain juga di Jakarta. Tidak pernah kita bayangkan yang mendukung Pak Anies itu hanya 2 partai, yaitu PKS dan Gerindra. Sementara lawan politiknya itu semua kekuatan numpuk di situ. Tapi juga akhirnya ada perubahan di mana hasil memenangkan kalau saya tidak salah sekitar 37% di dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Oleh karena itu menurut saya pilihan-pilihan yang paling aman itu adalah melalui pemilu. Karena pilihan yang kedua itu memang gelap sekali untuk bisa kita melakukan.
kecuali ada peristiwa luar biasa yang mendorong rakyat itu jutaan orang turun ke jalan dan akhirnya akan terjadi social unrest, terjadi perubahan yang mendasar. Kita tidak tahu. Tapi kalau lihat di jalannya sekarang ini, semua kekuatan itu sudah dipreteli. Mahasiswa yang kita andalkan dan kita di masa dahulu pernah aktif berdemonstrasi untuk melakukan perubahan, itu sekarang itu nampaknya nggak nampak gitu. Sementara masyarakat pada umumnya juga itu dilemahkan semuanya. Jadi itu barangkali pandangan saya. Sekali lagi, kita masih ada harapan untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras. Jadi harus berlipat ganda usaha dan semangat untuk melakukan perubahan. Dan saya kira diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini ada dalam rangka berjuang untuk melakukan perubahan, karena hanya perubahan Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, lebih adil untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih Prof. Musni. Nampaknya Pak Denny sudah ada ya. Tadi sudah kita buka Prof. Denny. Judul kita ini Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Kemarin 2 hari berturut-turut di Jogja, di Bandung, dan di Jakarta semua seru. Dan judul di Solo itu kapan kapan memulai people power, jadi gitu. Dan kita tahu persoalan-persoalan ini banyak. Prof. Denny menyumbangkan apa itu pemikiran-pemikirannya atau menjadi rujukan untuk masalah pemakzulan itu. Tadi Prof. Musni sudah memulai. Tadi saya tidak akan menyimpulkan, cuma beliau merasa melihat belum momentumnya. Kami mohon silakan Pak Prof. Denny dalam 15-20 menit ke depan untuk bisa memaparkan masalahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Rockhampton ini. Saya lagi di Rocky, sekitar 650 km dari Brisbane. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, Bapak Moderator, bisa dikonfirmasi. Terdengar ya, oke. Baik, kalau kita bicara impeachment, kita harus melihatnya dari sisi hukum dan dari sisi politik. Dan impeachment ini memang saya menulisnya tahun berapa ya, 90-an ya, menjelang tahun 2000 begitu, ke harian Republika. Dan kata waktu itu saya menggunakan istilah pemberhentian, pemecatan, sama Republika diganti dengan pemakzulan. Dari situ saya kemudian memahami bahwa terjemahan dari kata impeachment ini menurut tata bahasa kita, paling tidak menurut jurnalis, itu adalah pemakzulan. Dan saya kemudian menggunakannya berganti-ganti dengan pemberhentian, atau tidak jarang saya menggunakan istilah pemecatan kalau ingin memberikan pesan yang lebih tegas, yang lebih lugas begitu. Nah, kita tidak akan panjang soal konstitusi, tapi memang impeachment itu adalah perpaduan antara proses politik dan hukum. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka dia dimulai dengan dakwaan di DPR Amerika, House of Representatives, kemudian dakwaan impeachment itu, pemberhentian presiden itu, disidang dalam sidang Senat. Kalau Senat di kita itu DPD, tapi Senat kita tidak sekuat Senat Amerika. Disidang di Senat, hanya ada representasi lembaga yudikatif itu dengan meletakkan ketua sidang impeachment itu adalah ketua Mahkamah Agung. Dan kemudian setelah disidang, baru kemudian ada putusan apakah akan diberhentikan atau tidak seorang presiden. Di Indonesia, setelah reformasi, prosesnya dilakukan oleh 3 lembaga, 3 tahap. Pertama, dilakukan proses angket dan kemudian hak menyatakan pendapat di DPR, dengan hak quorum dan hak
persetujuan, dan kemudian jika DPR setuju memulai proses pemakzulan, itu akan dibawa ke MK. Di Mahkamah Konstitusi akan diperiksa apakah dakwaan pemakzulan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika 5 dari 9 hakim MK mengatakan iya, cukup 5 dari 9, maka itu tidak langsung kemudian Presiden dimakzulkan. Tapi harus ke forum di MPR lagi. Dan forum di MPR ini lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar. Jadi memang tidak mudah memakzulkan Presiden. Kenapa demikian? Karena konsep sistem presidensial itu idenya adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan memeriksa secara lebih pasti selama masa jabatannya. Jadi kalau di kita 5 tahun, ya selama 5 tahun itu. Berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, tergantung dukungan parlemen. Jika parlemennya tidak lagi mayoritas mendukung, maka seorang Perdana Menteri mendapatkan mosi tidak percaya dan melepaskan kepala pemerintahannya. Di presidensial, seorang presiden itu direncanakan menjabat 5 tahun. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, impeachment, baru kemudian dia bisa berhenti. Nah, di Indonesia ada 3 kriteria impeachment. Kalau di Amerika Serikat itu hanya 2, pidana dan etika. Pidananya adalah treason, bribery, other high crime, dan misdemeanors. Pidananya itu yang treason, bribery, dan other high crime. Misdemeanors itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini yang masuk ke etika. Di Indonesia, 4 ini diadopsi. Treason itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Bribery itu adalah penyuapan. Other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Dan kemudian etika, misdemeanors itu disebut dengan perbuatan tercela. Ditambah dengan 2 yang lain. Satu adalah korupsi, pidana, dan satu lagi administratif. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi di kita ada 4 delik pidana untuk memakzulkan presiden. Saya ulangi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan korupsi. Etikanya adalah misdemeanor, perbuatan tercela. Administrasinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, ini apakah memungkinkan? Adakah pasal pemakzulan yang bisa kita ajukan kepada presiden? Saya tadi katakan, bedakan antara hukum dan politik. Kalau politiknya memakzulkan Presiden Jokowi dengan fakta konfigurasi yang sekarang, itu hampir mustahil. Karena untuk kemudian DPR menyatakan memang Presiden itu layak dimakzulkan, dia sudah di backup. Minimal kalau tidak ingin seorang presiden dimakzulkan, dia punya 1/3 di DPR. Minimal. Dengan dia punya 1/3, maka setiap kali ada upaya pemakzulan dia batalkan. Karena dia lebih dari 1/3. Sekarang jangankan 1/3, presiden punya lebih barangkali 2/3. Dengan kita menghitung hanya Demokrat, PKS yang oposisi, Nasdem masukkanlah oposisi, ya masih di atas 70%. Jadi kalau hitung-hitungannya tidak ada perubahan koalisi pemerintahan dan koalisi di parlemen, maka tidak akan ada dakwaan pemakzulan dari DPR Indonesia kepada Presiden Jokowi. Bukan karena Presiden tidak melanggar, bukan karena Presiden tidak punya pelanggaran delik impeachment, tapi karena DPR-nya sudah merupakan bagian dari Presiden sehingga tidak mau, bukan tidak bisa, tidak ada delik pemakzulannya, tapi DPR-nya tidak mau. Berbeda ya. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan dasar pemakzulan? Banyak. Kalau kita bicara korupsi, pintu masuk laporan Pak Ubay di KPK terkait dengan korupsi anak-anak beliau, dugaan korupsi, kalau kita mau bicara belum ada prosesnya, itu bisa menjadi pintu masuk.
saya mengatakan ada obstruction of justice, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Apa itu? Pak Jokowi itu tahun 2021 tanggal 22 Oktober datang ke peresmian pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan, tanah bumbu daerah saya. Kenapa saya hafal? Karena besoknya 23 Oktober relawan saya dibacok, tangannya hampir putus dan meninggal. Dan saya menulis surat terbuka pada Presiden Jokowi. Saya bilang, Bapak datang ke satu grup usaha meresmikan pabrik biodiesel, grup usahanya sedang disidik di KPK karena dugaan korupsi suap pajak. Dan itu korupsi suap pajak itu korupsi teraneh, karena konstruksinya suap menyuap, yang menerima pegawai-pegawai pajak sudah divonis bersalah karena menerima suap, yang memberi suap perusahaan dan pemiliknya jangankan dipanggil menjadi tersangka, saksi saja tidak. Jadi ada suap menyuap, penerimanya ada, pemberinya tidak diperiksa. Kenapa? Karena Jokowi datang meresmikan pabrik biodiesel yang bersangkutan di Kalimantan Selatan. Tarik 1 tahun ke belakang, 22 Oktober 2020, Presiden Jokowi datang meresmikan pabrik gula, grup usaha yang sama di Bombana. Grupnya sama, Presiden Jokowi datang lagi meresmikan pabrik gula. Tarik ke Oktober 2019, pelantikan presiden. Tim kampanyenya ya orang ini, dia bendahara. Saya nggak bisa nyebut nama, nanti dilaporkan polisi lagi. Tapi yang bersangkutan itu adalah bendahara tim kampanye. Sehingga tahun 2020 Presiden datang meresmikan pabrik gula, 2021 Presiden datang meresmikan pabrik biodiesel. Padahal pada saat yang sama yang bersangkutan kasusnya sedang disidik di KPK. Nah, ini obstruction of justice. Kenapa saya bicara obstruction of justice? Karena itu adalah dakwaan terhadap Richard Nixon. Jadi tahun 72, Richard Nixon diketahui ada kejadian pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat Amerika untuk memasang alat sadap. Kenapa? Richard Nixon ingin mengetahui apa strategi kampanye presidennya, calon presiden Partai Demokrat. Ini penting, karena kalau kita sandingkan antara Watergate, dikenal dengan Watergate, dengan Muldoko Gate, ini sama. Bahkan Muldoko Gate ini pembegalan Partai Demokrat ini lebih bahaya lagi. Watergate itu Richard Nixon memasang alat sadap di kantor Demokrat, hanya memasang alat sadap. Kemudian itu dibocorkan oleh seseorang yang namanya Depp Trott, wakil ketua FBI, kemudian ketahuan berapa puluh tahun kemudian, kepada wartawan Washington Post. 2 orang menulis. 74, 2 tahun kemudian akhirnya Richard Nixon mengakui setelah dilakukan proses penyelidikan ancaman pemakzulan oleh Senat, oleh Kongres, baru kemudian Richard Nixon yang ngaku. Jadi dari awal dia nggak ngaku tuh, dihalang-halangi penyidikan. Setelah terbukti memang ada rekaman, memang ada upaya untuk mengganggu kampanye Presiden Demokrat, ada upaya penjagalan dan lain-lain, baru kemudian tahun 74 dia tidak bisa menghindar dan daripada dipecat melalui proses pemakzulan, Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Muldoko Gate, sama-sama Partai Demokrat. Di sini Presiden membiarkan kepala staf presidennya. Dikatakan Presiden tidak tahu, tidak mungkin. Orang kantornya sama-sama di istana satu komplek. Presiden tidak menyetujui, paling tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak harus dibuktikan dalam proses penyelidikan. Tapi dalam konteks human rights ada istilah by omission, by commission. Dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate, membiarkan kepala staf presidennya membegal atau istilah Romahur Muzi P3 mencopet Partai Demokrat. Dibiarkan. Nah, padahal ini melanggar HAM kebebasan berpolitik, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar. Jadi saya katakan, kalau Watergate itu ujungnya kemudian timbul dakwaan penghalang-halangan penyidikan, menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, satunya lagi adalah melecehkan Kongres Amerika Serikat, di Indonesia sebenarnya terjadi juga. Sama-sama Partai Demokrat yang jadi korban, sama-sama untuk menjegal kemenangan Presiden Partai Demokrat,
Di sini yang terjadi adalah Partai Demokratnya dijegal, diambil alih untuk menghalang-halangi pencapresan Anies Baswedan. Sama, kenapa di Amerika Serikat kemudian bisa proses pemakzulan, di sini tidak? Saya dikatakan kan oleh Hasto Kristianto, harusnya ilmiah dong. Jangan sembarangan ngomong pemakzulan. Loh, ini sangat ilmiah. Komparasi dengan Watergate itu sangat ilmiah. Kenapa di Amerika Serikat bisa dengan proses yang sama, di Indonesia tidak bisa? Bukan karena tidak ada pelanggaran, tapi karena DPR-nya tidak mau melakukan proses pemakzulan. DPR koalisinya presiden. Dan DPR oposisi masih berhitung untuk memaksukan pemakzulan. Saya menduga Demokrat dan PKS pun berpikir juga kalau memulai proses pemakzulan. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, pelanggarannya jelas. Korupsi tadi UB pernah melaporkan. Saya bisa mengatakan ada pelanggaran pasal 21 Undang-Undang KPK terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan lewat kasus tadi oligarki di Kalimantan Selatan. Ada kasus menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, merebut Partai Demokrat, yang kemudian juga bisa masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Parpol. Itu semua bisa masuk ke dalam impeachment article, bisa other high crimes, bisa pengkhianatan terhadap negara, tapi tidak perbuatan tercela. Kenapa tidak perbuatan tercela? Karena perbuatan tercela dalam Undang-Undang Pemilu kita itu dibatasi 4 hal. Jadi perbuatan tercela itu 4. Menurut penjelasannya, yaitu pertama mabuk-mabukan, kedua perzinahan, ketiga narkoba, yang keempat judi. Jadi perbuatan tercela itu 4 ini menurut penjelasan Undang-Undang Pemilu kita. Saya ulangi, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba, dan judi. Di luar 4 hal ini tidak termasuk kategori perbuatan tercela. Sedangkan pengkhianatan terhadap negara itu lebih luas. Pengkhianatan terhadap negara itu bukan hanya spionase double mata-mata negara lain, tapi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar, itu pengkhianatan terhadap negara. Jadi cawe-cawenya Presiden Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres 2024, harusnya netral, itu melanggar konstitusi. Kalau mau dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara juga bisa. Karena itu sebenarnya pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi secara teori tata negara banyak sekali. Korupsi bisa masuk, pengkhianatan terhadap negara bisa masuk, other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya bisa masuk. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran, tetapi bahwa DPR-nya tidak mau memulai proses dakwaan. Bapak Ibu, saya bisa jelaskan lebih panjang lebar dan sangat teoritis, artinya dasar hukum teori bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan bisa kita paparkan. Tapi mungkin lebih baik saya berhenti di sini karena ini sudah ditunggu menuju bandara ini. Saya sampaikan ke Pak Marwan, saya jam 8 di sini atau jam 5 waktu Rockhampton akan take off. Jadi mungkin ada waktu lebih kurang setengah jam lagi sebelum saya boarding. Nah, saya mesti bergerak ke bandara sekarang untuk check-in dan setengah jam lagi boarding menuju Melbourne. Mudah-mudahan nanti sebelum boarding saya masih bisa mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan. Tapi sebagai gambaran, kesimpulannya adalah secara hukum, Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan. Apakah pengkhianatan terhadap negara, kejahatan tingkat tinggi lainnya, ataupun korupsi. Bisa dirumuskan deliknya. Secara hukum, memang tidak mudah, harus ada DPR yang memulai di sidang di MK, baru kemudian bisa ke MPR untuk memberhentikan. Problemnya adalah secara politik. Kenapa? Karena ya yang di ketua umum partainya punya banyak masalah, sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada Presiden Jokowi mereka sendiri tersandra. Dan itu sudah banyak saya tulis di website saya, website kantor, mulai dari bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies, bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi, sampai hari ini tadi saya menulis bocoran 5 putusan MK dan menjaga keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu silahkan di website saya sudah saya paparkan dengan relatif lebih
jelas. Kemarin saya paparkan dalam bentuk tulisan dan video membandingkan antara Muldoko Gate, skandal Muldoko, KSP, dengan Watergate. Dua-duanya sebenarnya serupa dan sebangun. Yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimakzulkan, dipecat melalui proses impeachment. Harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan. Tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden, maka itu tidak terjadi. Jadi apa tadi yang disampaikan, apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori massa dan lain-lain. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya tidak ada keraguan dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal impeachment dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat, bahwasanya tidak terjadi karena kekuatan politiknya sudah kolutif dan koruptif. Saya berhenti di situ untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan narasumber yang lain. Saya mohon izin kalau menyimak dari perjalanan, mudah-mudahan sebagai pengantar bisa menjadi bahan diskusi nanti dalam dialog ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi mau stop sekarang untuk Prof dan ya? Mau ke bandara jalanan? Bisa ditahan 5 menit nggak? Sambil jalan saya pakai HP. Sambil jalan saya pakai HP. Baik. Ya, nanti. Akun yang ini izin untuk sign out, tapi saya akan masuk lewat HP saya. Baik. Kalau gitu, saya lanjut dulu ke Prof. Antoni ya. Jadi sebenarnya tadi dia menyampaikan tentang syarat-syarat untuk pemakzulan itu sebenarnya dia mengatakan sudah memenuhi syarat gitu. Cuma saja memang prosesnya itu kan harus ada angket DPR, kemudian ke MK, kemudian ke MPR lagi. Sedangkan tidak terlihat terjadi keengganan dari DPR melakukan seperti itu. Sedangkan ini pemakzulan usulan dari masyarakat ini sudah kayaknya sudah hamil tua ya. Jadi apakah tadi saya mau tanya apakah kemudian apabila terjadi ekstra parlementer itu menyalahi secara konstitusi atau tidak? Tapi sebelumnya begini, Prof, saya mendapatkan buku yang Prof tulis ya, mengutip dari bukunya Hamdan Zulfa bahwa syaratnya itu ada impeachment presiden itu mengemukakan ada alasan presiden yang diberhentikan masa jabatannya untuk melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nampaknya dari buku ini atau pembebasan dari masyarakat ini sudah memenuhi semua. Jadi silakan Bro. Terima kasih, Mlim. Ya, saya ingin menambahkan aja apa yang dikatakan oleh saudara Dewi bahwa di sini kan presiden ini dipilih oleh rakyat dalam koridor konstitusi, harus taat terhadap konstitusi. Nah ini yang membuat guidance dari pengelolaan negara kita berikut dengan DPR ya, harus berpegang semua pada itu. Nah, yang tadi terhadap pengkhianatan negara terhadap konstitusi, taat konstitusi itu adalah melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang Pemilu yang 160 pasal 169 ayat B di dalam penjelasannya, yaitu kriteria presiden adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara. Jadi itu kriterianya, tidak boleh berkhianat terhadap negara. Apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada negara? Salah satunya adalah tidak pernah melanggar konstitusi. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya berkhianat. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai presiden lagi. Nah ini yang maksudnya adalah sebetulnya setelah itu ya karena dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai kriteria presiden, maka itu dapat diberhentikan. Nah dimaksudkan itu adalah cuma kata-kata dari impeachment, ya, bahwa presiden itu di-impeach gitu, artinya diberhentikan. Di bahasa Indonesia, karena mungkin Prof dimaksudkan gitu ya, namanya itu saja. Nah,
Sekarang kalau kita lihat, apakah benar bahwa presiden itu sudah melanggar konstitusi? Menurut saudara Denny Indrayana, Prof. Denny Indrayana, diuraikan bahwa itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Bahwa DPR tidak memproses itu bukan berarti tidak melanggar konstitusi. Itu yang ditegaskan oleh Prof. Denny Indrayana. Nah, untuk hal itu saya sepakat. Jadi saya menambahkan di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, yaitu terindikasi saya melihat bahwa ini juga sudah jelas melanggar. Contohnya adalah saya mulai dengan yang terakhir aja, yaitu Perpu Cipta Kerja. Nah, Perpu Cipta Kerja ini adalah namanya Perpu itu dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. Nah, di mana kegentingan memaksa? Ini seolah-olah ada katanya krisis ekonomi global, lalu diberikan dikeluarkan. Tapi krisis ekonomi global itu bagaimana yang bisa dikeluarkan sebagai Perpu? Apakah cuma resesi? Kalau resesi saja itu ya gimana pun sudah biasa itu resesi, 2 quarter turun lalu kemudian naik lagi, itu sudah biasa. Nah, sebelum itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan ini konstitusional. Jadi itu sudah melanggar konstitusi itu oleh MK, gitu kan? Itu sudah ada pernyataannya dari MK. Inkonstitusional meskipun ada embel-embel bersyarat. Artinya kalau tidak dibenari itu inkonstitusional. Dan sampai sekarang tidak dibenari, ya, tidak ada dikoreksi gitu. Dan yang ada dikeluarkan Perpu, maka Perpu Cipta Kerja harusnya adalah melanggar konstitusi. Tetapi sekali lagi DPR ini malah mengesahkan itu undang-undang meskipun pengesahannya juga terindikasi melanggar. Kenapa melanggar? Karena harusnya adalah Perpu itu disahkan di masa persidangan paripurna berikutnya. Tetapi berikutnya itu yaitu itu waktu kalau nggak salah 16 Januari tidak disahkan gitu. Setelah itu baru disahkan kemudian di Februari. Itu pun sudah tertanda ini ada indikasi pelanggaran gitu. Terus kemudian ada konsep badan otorita sebagai kepala daerah IKN. Jelas ini melanggar konstitusi pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sudah dikatakan bahwa daerah itu terdiri dari provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tidak ada badan otorita. Lalu kemudian kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, dan kota adalah wali kota. Tidak ada badan otorita yang melanggar pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dilanggar semua gitu kan. Kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, badan otorita diangkat gitu. Lalu katanya alasannya adalah ini adalah daerah khusus, kekhususan dari ibu kota. Ini melanggar. Kekhususan ibu kota adalah begini. Negara terdiri dari provinsi, provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, kekhususan Jakarta, daerah khusus ibu kota, Jakarta itu provinsi tapi tidak ada kabupaten. Dan tidak dipilih kabupaten di kepala daerahnya, yaitu kepala daerahnya administratif Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, dan Pusat. Dan itu diangkat, itu daerah khususannya. Begitu juga dengan daerah khusus, daerah istimewa dari Jakarta. Istimewanya gimana? Gubernurnya tidak dipilih. Nah, itu sudah ada. Jadi bukannya berarti daerah khusus ibu kota, daerah khusus ibu kota itu lalu diambil daerahnya adalah menjadi sesuatu yang tidak ada di Undang-Undang Dasar.
Nah ini salah satu konsep yang melanggar dari pasal 18, 1, 2, 3 ayat ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 6. Nah, terus kemudian penjabat kepala daerah, kita tahu beberapa kepala daerah selesai 2017 dan 2018, lalu diangkat, kepala daerah selesai di tahun 2017, 2022 dan yang 2018 selesai 2023. Seharusnya di situ ada pemilihan kepala daerah pilkada untuk 2017 misalnya 2022 misalnya di Jakarta. Tetapi ini tidak diadakan pemilihan. Lalu diangkat yang namanya penjabat. Nah ini sudah jelas bahwa di dalam pasal 18 itu adalah ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi harus ada itu salah satunya lagi. Nah, lalu kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai corona. Ini jelas juga melanggar. Melanggarnya di mana? Melanggarnya itu dia Perpu ini mengamputasi wewenang dari DPR sebagai pembuat undang-undang untuk APBN. Lalu dikatakan APBN itu harus dibuat berdasarkan undang-undang bersama dengan DPR. Perpu itu pertama adalah mereka tidak membuat undang-undang APBN. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan Perpres untuk APBN. Ini jelas melanggar. Perpres 54 dan kemudian dirubah menjadi Perpres 72 untuk tahun 2020 dan untuk 2022 Perpres 98 itu untuk perubahan APBN. Jelas ini melanggar. Itu. Lalu kemudian independensi dari Bank Indonesia. Undang-undang itu mewajibkan Bank Indonesia adalah independen, sebetulnya seperti KPK. Nah, independen di dalam Bank Indonesia itu dia tidak boleh membeli surat berharga di pasar primer, surat berharga pemerintah, tetapi itu dihapus di dalam Perpu ini, Perpu corona, gitu. Jadi banyak sekali bahwa ini di dalam keuangan negara dan sebagainya itu dilanggar. Itu yang terakhir yang saya mau inginkan adalah kalau kita bicara konstitusi, kita melihat ini secara keseluruhan. Undang-undang di Indonesia tidak boleh melanggar konstitusi, ya kan? Undang-undang itu harus sejalan dengan konstitusi. Artinya apa? Kalau kita bicara secara luas konstitusi, maka undang-undang pun berlaku secara tidak langsung turunan dari konstitusi. Karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa ini akan diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi undang-undang ini ada turunan dari konstitusi. Artinya kalau kita melanggar undang-undang, itu artinya juga melanggar konstitusi. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Karena undang-undang itu pasti taat konstitusi, harusnya gitu. Undang-undang yang tidak taat konstitusi itu harusnya dinyatakan pelanggar. Jadi pelanggaran konstitusi ini ada dua hal. Pertama adalah memang tidak sengaja, yaitu kita tes di dalam MK apakah di situ pelanggar konstitusi atau tidak. Dan yang kedua adalah bahwa kalau itu ada pelanggaran yang memang disengaja dan MK-nya sudah di-step, ya, bahwa di sini semuanya dijagakan gitu. Nah, jadi kalau melanggar konstitusi itu adalah pengkhianatan kepada negara, bahwa presiden yang melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang 129 UUD itu dinyatakan sebagai pengkhianatan negara. Sama juga dengan mereka yang ikut melanggar konstitusi, yaitu pengkhianatan negara juga. Jadi artinya kalau DPR ikut melanggar konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ikut melanggar konstitusi, menurut saya harusnya ini
ya harusnya adalah dinyatakan juga sebagai pengkhianat negara. Nah, sekarang kita lihat bahwa karena ini adalah proses di DPR, proses di DPR ini kelihatannya bahwa ini sudah menyatu dengan eksekutif, itu kita tidak bisa apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kekuasaan Anda tidak selamanya. Seperti juga tadi yang Musli katakan, Anwar Ibrahim kemudian sekarang naik, ya. Nah, dia sekarang ini mencoba lagi melihat apa yang pertama adalah Najib dan sebagainya itu sudah selesai, dan kemudian juga Mahathir. Apa yang diminta oleh Pak Mahathir yang dianggapnya melanggar, dia dianggap sebagai dikriminalisasi. Ini bisa terjadi. Nah, jadi kekhawatiran rezim yang sekarang berikut koalisi-koalisinya, saya bisa maklum kalau ada tokoh yang ingin perubahan dikorupsikannya karena dampaknya subsidi. Nah, ini yang harus dilawan oleh rakyat, bahwa kita sekali lagi harus taat konstitusi. Kalau kita tidak taat konstitusi, maka negara kita bisa diatur, bisa diperintah dengan sewenang-wenang. Dengan sewenang-wenang, dan negara ini akan menjadi negara gagal. Nah, untuk itu ya kita mengimbau, ya sadarlah bahwa pertama, yang pasal-pasal atau undang-undang yang melanggar konstitusi, ya harusnya Anda batalkan. Itu sebagai kompromi untuk itu. Ya kalau tidak dibatalkan juga, ya berarti rakyat akan bisa menuntut. Dan kalau rakyat sudah melihat bahwa di DPR, di wakilnya tidak ada harapan, ya apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan semua yang terjadi kan ekstraparlamenter kan begitu. Karena ketidakpuasan harus tahu benar-benar wakil rakyat melanggar apa yang ada disepakati gitu. Nah, itu hati-hatilah bahwa kekuatan rakyat ya kelihatannya bahwa ya memang tidak berdaya, tetapi sekali berdaya ini akan hancur. Nah, itulah yang kita harus hindari. Terima kasih. Ya, luar biasa nih. One TV 1